Kalau berpolitik dan beragama ini dua hal yang berbeda. Dulu Kanjeng Nabi dia beragama dan berpolitik. Dia memimpin sholat, tapi juga dia bisa ketok palu maju perang, menentukan damai, menentukan pajak, itu urusan politik, itu Nabi yang pegang di satu tangan. Ya kan? Urusan agama Nabi yang urus, urusan politik diurus. Sampai Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga urusan agama, urusan politik itu masih satu tangan. Tetapi setelah Daulah Umayyah, ya, setelah Daulah Abbasiyah berdiri, setelah Daulah Asbania di Spanyol berdiri, ini raja-raja nggak ngerti agama, ngatur-ngatur agama. Raja-raja itu nggak tahu agama kok, dia bukan ulama, dia politik. Para politisi mimpin negara, urusan perang, urusan damai, politik kan. Iya, sok ngurusin agama, ikut-ikutan berpihak kepada sekte-sekte. Apa yang terjadi ketika yang raja itu bermadhab ahli sunnah wal jamaah, maka orang-orang Mu'tazilah dibantai, dibunuhin, korbannya 10.000 Mu'tazilah, kaum rasionalis yang dibunuh itu. Salah satu yang paling sadis adalah di kota Irbil. Seorang penguasanya atau sultannya di situ, hari raya Idul Adha dia raja, tapi juga sebagai khotib. Coba raja jadi khotib, nggak usahlah presiden jadi khotib tuh. Ya serahkan sama ulama jadi khotib kan begitu. Nah itu dalam pidatonya dia mengatakan di kota Irbil nih, wahai rakyatku, sapi, kambing dan binatang lain yang sudah diikat untuk korban, tunggu sebentar sampai saya selesai khotbah ini. Kalau saya sudah turun dari mimbar, silakan hewan itu kamu sembelih sebagai korban. Dan hari ini saya punya korban khusus istimewa, yaitu kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah, akan saya penggal hari ini. Dosanya apa dipenggal? Hanya persoalan akidah seseorang Mu'tazilah. Akidahnya berbeda dengan kita. Ya kan begitu? Bahwa mereka menolak qada dan qadar. Sebab pasti Tuhan tidak adil kata mereka kalau Allah menentukan kita ini kafir. Allah menyuruh kita beriman, kan nggak mungkin. Allah menentukan kita miskin, tapi Allah menyuruh kita berusaha. Allah menyuruh kita belajar, tapi Allah menentukan kita bodoh. Jadi kalau Allah menentukan kita melakukan maksiat, apa artinya Allah menyuruh kita berbuat baik? Kenapa Allah melarang? Itu pendapat Mu'tazilah. Sebetulnya itu adalah akidah pemikiran. Dibantai 10.000 yang meninggalnya itu. Nah sebaliknya ketika raja-rajanya bermadhab Mu'tazilah, orang-orang ahli sunnah wal jamaah dibantai juga. Termasuk imam-imam yang Anda kenal pasti ya, Ibnu Hambal sampai lumpuh dalam penjara. Abu Hanifah jadi dicambukin sampai lumpuh juga. Ya. Kecuali Imam Syafi'i yang cerdas waktu itu. Dipanggil oleh raja. Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang Tuhan makhluk, dipenggal Mu'tazilah.
Zamannya pada waktu Ahlussunnah wal Jamaah yang berkuasa. Ketika yang berasa Ahlussunnah wal Jamaah, orang Mu'tazilah yang mengatakan makhluk jadi dipenggal. Imam Syafi'i bingung nih, mau bilang makhluk. Bukan, kalau bilang makhluknya sampai dengan Mu'tazilah selamat. Tapi dipenggal oleh selamat di mata manusia, tapi tidak selamat di mata Allah. Tanggung jawabnya gimana di akhiratnya? Kalau dibilang Quran itu bukan makhluk, bisa dipenggal oleh Raja Mu'tazilah, oleh Mu'tasim billah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Tuan Raja dan Raja, sesungguhnya ini Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini adalah semuanya makhluk. Ini semuanya selamat enggak? Dengan kiat-kiat seperti itu. Jadi rakyat kan gelisah. Ini raja nggak ngerti agama, menggal-menggalin kepala orang hanya karena beda madhab, gimana sih? Disitulah ada tuntutan raja jangan ikut-ikutan bidang politik. Serahkan kepada ulama, namanya ulama. Para raja namanya umaro. Yang penting ulama dan umaro seimbang, sama-sama mengontrol. Kan begitu. Betul enggak? Jadi sekulerisme itu pemisahan. Ulama umaro bukan sekarang, kok dari dulu. Kok kenapa kamu marah-marah? Ya sudah, nah nanti bagaimana caranya para ulama tidak berpolitik juga sulit dihindari karena bagaimanapun pilihan politik ada dalam diri kita, betul nggak? Soalnya cara presiden A sama B, nggak mungkin ada mengatakan semuanya sama, enggak dong, jujur aja. Pasti ada hati kita mengatakan ini lebih bagus dari ini, kan begitu masalahnya. Yang penting ulama nggak usah ikut mengkampanyekan siapa calonnya, paham nggak kira-kira? Dan jangan minta duit sama mereka dong. Jangan mendukung-dukung nanti biar dapat proyek, bisa jadi menteri. Saya hanya minta jangan agama jangan digunakan sebagai kedok untuk mendapatkan kekuasaan. Itu saja menurut saya. Berpolitik silakan, enggak salah. Ya kan? Sebab ketika agama dipakai alat politik, kalau kamu menang, dapat duit, kamu makan sendiri. Kalau ditangkap KPK, Islamnya rusak juga. Betul nggak? Dapat terong nggak agama Islamnya? Perong nggak? Perong. Iya, tahu perong tuh. Iya, gimana? Masa pimpinan partai politik Islam kok korupsi sih? Kebawa jelek nggak Islamnya? Kalau sedang kaya dimakan sendiri kan? Ya itu persoalannya. Ya itulah pihak. Kita tidak bisa melarang kiai berpolitik. Enggak, karena ini kita sudah reformasi, sudah bebas. Cuman kalau ingin berdakwah, membela agama Islam, jauhkanlah dari hal-hal yang semacam itu. Sudah murni saja, ngurusin madrasah, ngurusin pesantren, politik masih ke pribadi seseorang, ya kan begitu. Yang penting kita tidak mengejar proyek, tidak mengejar jabatan, kursi, kekuasaan. Ya, proses demokrasi kita aktif, ya pilih sana pilih ini silahkan. Tapi yang penting kita jangan mencari untung dari kegiatan politik itu.